Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai suhu dan pengukurannya. Untuk KD dan indikator yang akan dibahas hari ini, silahkan perhatikan tayangan berikut. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai: memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Adapun indikator yang harus kalian kuasai, yang pertama, menjelaskan pengertian suhu, mengidentifikasi bahwa indera praba bukan alat ukur suhu yang handal, menjelaskan jenis-jenis termometer, dan yang terakhir membandingkan skala termometer Celcius dengan termometer yang lain. Sebelum Ibu mulai, coba di antara kalian ada tidak yang tahu apa sih itu suhu? Wah, sudah banyak yang tahu ya. Agar lebih paham mengenai suhu dan pengukurannya, silahkan perhatikan penjelasan berikut. Suhu. Kata ini tentunya tidak asing untuk kalian. Tapi, apakah kalian tahu apa itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu benda. Karena suhu adalah besaran, maka suhu ini bisa kita ukur. Dapatkah tangan kita digunakan untuk mengukur suhu? Ternyata tangan kita ini tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu. Tangan kita hanya bisa membedakan mana yang panas dan mana yang dinginnya saja, sehingga tangan dikatakan sebagai sensor suhu. Tangan tidak dapat menentukan dengan pasti ukuran atau nilai suhu yang dimiliki oleh suatu benda. Maka untuk itu kita membutuhkan alat. Alatnya dinamakan termometer. Termometer ini banyak jenisnya. Yang pertama, berdasarkan zat cair pengisinya. Berdasarkan zat cair pengisinya, termometer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, termometer alkohol. Jika zat cair pengisinya itu alkohol. Yang kedua, termometer raksa. Jika zat cair pengisinya itu raksa. Berdasarkan kegunaannya, termometer itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, termometer klinis. Yang kedua, termometer ruangan. Yang ketiga, termometer laboratorium. Dan yang keempat, termometer maksimum dan minimum. Terakhir, berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, termometer juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, termometer skala Celcius jika skalanya Celcius. Yang kedua, termometer skala Reaumur. Yang ketiga, termometer skala Fahrenheit. Dan yang terakhir adalah termometer skala Kelvin. Nah, kita bahas satu per satu. Mulai dari berdasarkan zat cair pengisinya. Berdasarkan zat cair pengisinya, tadi sudah dijelaskan bahwa termometer itu ada dua. Ada termometer raksa, ada termometer alkohol. Nah, masing-masing termometer raksa dan termometer alkohol memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Seperti contohnya yang pertama, untuk termometer raksa. Raksa ini dia warnanya seperti perak sehingga mudah dilihat karena mengkilap. Kemudian yang kedua, pemuaiannya teratur. Dan yang terakhir, jangkauan suhunya cukup besar, yaitu dimulai dari negatif 39 sampai 357 derajat Celcius. Berarti raksa ini cocok jika digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Sedangkan kerugiannya, harga raksa itu termasuk mahal. Yang kedua, tidak dapat mengukur suhu yang rendah, karena paling rendah yang bisa diukur hanya negatif 39 derajat Celcius. Dan raksa ini merupakan bahan yang beracun sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Untuk termometer alkohol, keuntungannya yang pertama lebih teliti, karena mudah memuai dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Kemudian harganya murah, dan yang terakhir titik bekunya rendah, yaitu negatif 112 derajat Celcius, sehingga termometer alkohol ini cocok untuk mengukur suhu yang sangat rendah.
Sedangkan kerugian dari termometer alkohol adalah titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga alkohol ini tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak berwarna, sehingga perlu diberi warna agar terlihat jelas. Dan yang terakhir, termometer alkohol ini membasahi dinding kaca. Berdasarkan kegunaannya, termometer dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi termometer klinis. Termometer klinis itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini contoh dari termometer klinis. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ketika kalian akan memasuki supermarket, mall ataupun perkantoran, itu kalian harus diukur suhunya dulu dengan menggunakan termometer klinis. Kemudian termometer ruangan, ini sesuai dengan namanya berarti untuk mengukur suhu ruangan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini biasanya ditempel di tembok suatu ruangan. Kemudian termometer laboratorium untuk mengukur suhu larutan di laboratorium. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini termometer laboratorium. Dan terakhir, termometer maksimum minimum. Ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat dalam waktu yang sama. Nah, ini contoh dari gambar termometer maksimum minimum. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi 4 tadi, ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Berarti termometer Celcius itu lambangnya C, Reaumur itu R, Fahrenheit itu F, Kelvin itu K. Masing-masing termometer punya titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Di sini bisa kalian lihat ya, untuk titik beku termometer Celcius itu 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Reaumur titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 80 Fahrenheit. Titik bekunya 32, titik didihnya 212. Dan terakhir, Kelvin titik bekunya 273, titik didihnya 373. Nah, sekarang konversi suhu. Apa itu konversi suhu? Konversi suhu itu adalah perubahan skala dari satu skala ke skala lain. Contohnya misalkan kalian mengukur suatu benda dengan menggunakan termometer Celcius. Secara otomatis hasilnya itu akan dalam bentuk derajat Celcius. Jika kalian ingin merubahnya ke skala Fahrenheit, apakah bisa? Tentu bisa. Kalian tidak perlu mengambil termometer Fahrenheit kemudian diuji ulang. Ada rumusnya untuk mengukur suhu, untuk merubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit, atau sebaliknya dari Fahrenheit ke Celcius, atau nanti dari Celcius ke Reaumur, bisa ya, ada rumusnya. Nah, rumus ini diambil dari perbandingan skala termometer Celcius dibandingkan Reaumur, dibandingkan Fahrenheit, dibandingkan dengan Kelvin. Nah, untuk menghitung perbandingan skalanya itu diambil dari selisih antara titik didih dikurangi dengan titik beku. Contohnya misalkan untuk Celcius, titik bekunya 0, titik didihnya 100. Berarti jangkauan yang bisa dia ukur itu adalah 100. 100 dikurangi 0. Reaumur pun sama. Titik bekunya 0, titik didihnya 80, berarti jangkauan yang bisa diukurnya 80 kurangi 0 itu 80. Fahrenheit pun sama, 212 dikurangi 32, 180. Kelvin 373 dikurangi 273 itu 100. Kalau kita pergunakan perbandingan ini masih terlalu besar, oleh sebab itu perlu kita sederhanakan. Kita bagi semuanya dengan bilangan yang sama, yaitu 20. 100 dibagi 20 berapa? 5. Reaumur 80 dibagi 24. Fahrenheit 180 bagi 20 9, dan Kelvin 100 dibagi 20 itu 5. Ya. Nah, ini perbandingan skala terkecil Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin itu adalah 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Ini harus kamu hafal perbandingan ini. Nah, ini adalah rumus-rumus mengubah dari termometer Celcius ke Reaumur, misalkan dari Celcius ke Fahrenheit, dari Celcius ke Kelvin, atau dari Reaumur ke Celcius, dari Reaumur ke Fahrenheit, atau dari Reaumur ke Kelvin. Contohnya misalkan, ini dari Celcius ke Reaumur, rumusnya 4/5C. Dari Celcius ke Fahrenheit, 9/5C ditambah 32.
seperti itu. C ini adalah suhu Celciusnya berapa ya, seperti itu. Nah, di sini sebanyak sekali ya rumusnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rumus. Apakah perlu dihafal? Sebetulnya rumus-rumus ini tidak perlu kalian hafal ya. Kalian hanya harus paham konsepnya, bagaimana cara menurunkan rumus tersebut. Yang paling utama, kalian harus hafal perbandingan masing-masing skala termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin tadi. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Suhu suatu ruangan adalah 30 derajat Celcius. Hitunglah suhu ruangan tersebut jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur. Di sini terlihat bahwa kita ingin merubah dari skala Celcius, kita ingin rubah ke skala Reaumur. Nah, kuncinya kita harus hafal perbandingan Celcius banding Reaumur, banding Fahrenheit, banding Kelvin tadi. Nah, Celcius itu 5, Reaumur itu 4, kemudian Fahrenheit itu 9, dan Kelvin itu adalah 5. Nah, kita buat perbandingannya. Nah, ini adalah cara bagaimana menurunkan rumusnya, sehingga kamu tidak perlu menghafal rumus-rumus yang tadi Ibu sampaikan. Yang di atas itu adalah skala punya Reaumur. Skala punya Reaumur itu adalah 4. Sedangkan yang bawah itu adalah skala punya Celcius. Celcius skalanya adalah 5. Kalikan saja T-nya berapa. Di sini di soal T-nya itu adalah 30 derajat. Berarti tinggal kita masukkan saja dalam perhitungan. 4/5 dikali 30 derajat itu berapa? 30 dibagi 5, coret-coret, 6 kali 4, 24 derajat Reaumur. Berarti 30 derajat Celcius itu setara dengan 24 derajat Reaumur. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini diperlihatkan gambar ada termometer Celcius, hasil pengukurannya 60 derajat Celcius. Yang ditanyakan jika menggunakan termometer Fahrenheit itu hasilnya berapa? Berarti kamu merubah dari termometer Celcius ingin dirubah ke termometer Fahrenheit. Sama seperti tadi, yang di atas itu skala punya Fahrenheit. Berapa skalanya? 9. Sedangkan yang di bawah itu skala punya Celcius, skalanya adalah 5. Kalikan saja T-nya berapa. Sudah selesai sampai di sini? Belum, perlu ditambah 32. Kenapa perlu ditambah 32? Karena kita ketahui untuk titik beku Fahrenheit itu 32. Sedangkan tadi kenapa untuk Reaumur tidak ditambahkan 32? Untuk Celcius dan Reaumur itu dua-duanya sama, titik bekunya itu 0 derajat. Sehingga setelah perbandingan skala kita tidak perlu menambahkan titik beku terendahnya kembali, ya. Tinggal masukkan saja angkanya. 9/5 dikali T-nya 60, masukkan ke sini. Ditambah 32. Coret, 60 bagi 5 itu 12. 12 dikali 9, 108. Ditambah 32. Hasilnya 140 derajat Fahrenheit. Bu, kalau nanti di soal bagaimana menghitung Fahrenheit ke Celcius? Karena itu kebalikan, berarti harus dikurangi 32. Begitu ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang pertama, manusia mengeluarkan keringat ketika suhu lingkungannya sedang panas. Nah, ini pengeluaran keringat pada saat suhu lingkungan panas, ini tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap normal, sehingga dia perlu mengeluarkan kelebihan keringat tadi, kelebihan suhu tadi dalam bentuk keringat. Kemudian selanjutnya, beruang.
beruang ini melakukan hibernasi pada musim dingin. Ini tujuannya untuk apa? Sama, untuk menjaga kestabilan suhunya. Karena pada musim dingin itu suhu lingkungannya dingin, maka agar suhu tetap normal, maka beruang ini perlu tidur yang panjang. Selanjutnya, kuda Nil berendam dalam lumpur ketika cuaca panas. Nah, ini pun sama, untuk menjaga kestabilan suhu tubuh kuda Nil yang kepanasan, maka dia perlu berendam untuk menormalkan kembali suhu tubuhnya. Dan terakhir, anjing biasanya menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata ini tujuannya sama, untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya agar tetap normal. Sampai sini penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Agar lebih paham, Ibu sudah berikan tugas di classroom kalian, silahkan kalian cek dan dikerjakan ya. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Kita tutup penjelasan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.